Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Menjual dirinya, maksudnya mengorbankan semua yang dia miliki demi untuk berhijrah di jalan Allah. Siapa orang yang dibahas di dalam ayat ini? Sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat berasal dari Italia. Wah, ada juga sahabat dari Italia? Ya, Roma. Dia dari Italia. Cuma memang ada ikhtilaf, ada yang bilang dia dari Italia tapi bukan orang Italia, orang Arab, keturunan Eropa gitu. Jadi kayak bule-bule campuran gitu deh. Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia datang ke Mekah untuk berdagang, jadi orang kaya raya di Mekah. Begitu dia mau hijrah, dihadang di tengah jalan oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, "Ya Suhaib, kalau kamu mau berhijrah, silakan hijrah, tetapi jangan pernah membawa harta-harta yang ada di kota Mekah. Karena dulu kamu datang ke sini dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kalau kamu mau pergi, kamu pergi dan tidak boleh bawa apa-apa. Kecuali kalau kamu mau tetap di Mekah dan bersama kami, maka harta itu tetap milikmu. Silahkan kamu pilih." Akhirnya dia mengatakan, "Saya memilih Allah dan Rasul. Silahkan kalian ambil semua sampah-sampah dunia itu, saya tidak masalah. Saya memilih Allah dan Rasul." Hijrahlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jalan kaki sendiri selain Ali bin Abi Thalib yang jalan kaki. Begitu Suhaib sampai di Madinah, Nabi mengatakan, "Selamat, beruntungnya Suhaib, beruntungnya Suhaib." Kenapa dia beruntung? Karena dia telah berhijrah dan memilih Allah, dan Allah menggantikan untuk Suhaib yang lebih besar dan lebih banyak daripada yang dia pernah tinggalkan. Jadi cerita Suhaib salah satu bukti bahwa Allah itu nggak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat, dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, maka kita adalah Suhaib Ar-Rumi untuk zaman kita sekarang. Tidak usah khawatir, tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal walaupun belum jelas. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan raufun, rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita nggak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya nggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Nggak usah khawatir. Jangan, kalau saya nggak gitu lagi, saya ntar gimana? Misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau nggak ngerokok ntar nggak bisa mikir gimana. Maka nggak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya nggak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Nggak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam berhijrah. Berangkat, balik lagi, pengen melepaskan status tapi setengah hati. Terus juga pengen meninggalkan pekerjaan yang lama, cuman nunggu waktu, tunggu setahun lagi deh, tunggu 2 tahun lagi deh, terus saja. Nah ini namanya apa? Tamanni, berangan-angan. Dan itu salah satu di antara cara setan membisiki manusia. Dia nggak nyuruh kita untuk meninggalkan atau tidak melakukan kebaikan, tetapi dia nyuruh kita untuk menunda kebaikan. Salah satu di antara amal soleh yang paling disukai oleh Allah untuk disegerakan adalah berbuka puasa, sholat berjamaah, dan menikah. Itu amal soleh yang dianjurkan untuk disegerakan. Lakukan sekarang juga, insya Allah kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman yang sudah tahu tentang dakwah hijab, kita memakai hijab, what next? Apa setelah itu? Pakai jilbab ini adalah selembar kain saja teman-teman sekalian. Tapi setelah itu what next? Nextnya berikutnya adalah istiqomah. Cara istiqomah ini gimana? Kita lihat banyak teman-teman di luar sana yang udah pakai jilbab buka lagi.
atau udah belajar agama kemudian balik lagi. Cara istiqamah bagaimana? Pertama, teman-teman harus berdoa terus setiap saat. Doanya apa? Macam-macam, terserah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Misalnya, atau anak saya nangis di belakang. Atau teman-teman berdoa misalnya Rabbi habli minas shalihin. Teman-teman doa ya Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik misalnya ya. Rabbi habli minas shalihin itu doa supaya dapat anak saleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, jangan kepedean loh. Dengan kepedean kita akan terus menerus di jalan yang baik. Jangan kepedean juga, supaya kita dijaga oleh Allah. Doanya tadi, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Bukankah teman-teman ketika sholat selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Teman-teman doa terus kan, tunjukilah jalan yang lurus ya Allah. Berapa kali teman-teman mengucapkan itu dalam sholat? Lebih dari 17 kali kalau teman-teman sholatnya banyak gitu ya. Artinya apa? Istiqamah itu sulit. Makanya berkali-kali dalam sholat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus ya Allah. Karena istiqamah sulit, godaannya banyak. Kata syaitan ketika diusir oleh Allah, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau bersujud di kaki Adam, kata iblis apa? Tsumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya janji saya akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gimana pun caranya aku goda dia ya Rob gitu ya. Jadi godaan itu selalu ada. Dan ingat, godaan itu gak cuma dari jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Godaan itu ada dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia yang jahat itu namanya syaitan, namanya setan gitu. Jadi banyak juga dari teman-teman kita yang, apalagi kalau teman-teman awal-awal pakai hijab ya, gangguannya juga banyak. Jadi istiqamah. Jadi cara istiqamah gimana setelah kalian pakai jilbab? Setelah kita pakai jilbab adalah doa. Doa terus menerus supaya Allah mantapkan dan kuatkan hati kita di jalan kebenaran ini ya Rob. Walaupun terkadang kita manusia biasa, kadang kita belok kanan, belok kiri, kadang kita tergoda. Ya Allah kok cantik ya gaya begitu, gaya begini. Tapi doa terus pada Allah. Senjatanya umat Islam adalah doa, minta kekuatan daripada Allah. Kedua, teman-teman harus tambah ilmu. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah akan naikkan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita ngerti nih keutamaan jilbab itu untuk apa sih? Kenapa teman-teman? Kenapa kita harus pakai jilbab? Karena fitrahnya laki-laki di dalam Quran disebutkan zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Apa itu yang dijadikan indah pada pandangan manusia? Yang pertama wanita. Baru kedua disebutkan harta dan anak-anak dan seterusnya. Jadi pertama yang mengerikan itu wanita. Kenapa? Wanita itu indah, semuanya indah. Wajahnya indah, bentuk tubuhnya indah, suaranya indah, gerak-geriknya indah. Sehingga fitnah terbesarnya dari laki-laki adalah wanita. Lihat betapa banyak orang selamat nih dengan ujian harta, dengan ujian tahta. Tapi giliran dengan wanita jatuh. Kenapa? Karena begitu mengerikannya fitnah dari seorang wanita. Ya, jadi yang kedua, balik lagi tadi supaya kita istiqamah setelah kita pakai hijab adalah teman-teman harus menambah ilmu supaya kita tahu keutamaan tentang hijab. Supaya teman-teman tahu istiqamah. Apa sih pahala ketika kita menutup diri kita dengan jilbab seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman cari pergaulan-pergaulan yang membuat teman-teman berada dalam lingkungan yang salih. Lingkungan yang salih. Kata Rasulullah, seorang penjual minyak wangi akan berteman dengan penjual minyak wangi, maka berteman dengan penjual minyak wangi akan kecipratan wanginya. Berteman dengan pandai besi akan kecipratan apinya atau baunya. Artinya teman-teman memberi pengaruh yang sangat luar biasa dalam keseharian kita. Itu ya, jadi kita boleh kok berteman dengan siapapun, tapi sahabat kita harus orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang membuat kita iri akan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqamah ya, dengan mempertahankan hijab kita dan punya prinsip-prinsip yang diyakini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.
Jamaah subuh, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ketika sholat Jumat udah ngebahas sekilas tentang makna dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bahwa pesan yang ada di dalam paragraf itu tentang dua hal. Dan ini menjadi modal buat kita ketika kita belajar menjadi hamba Allah, belajar hidup di antara hamba-hamba Allah, belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang terkandung di dalam paragraf pertama yang turun kepada Nabi, yang pertama adalah tentang belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa. Allah berkuasa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah lah yang mengajarkan segala ilmu yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ada di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ kalau dalam bahasa fikih disebut dengan ilmu rububiyah. Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ ada rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah maha menciptakan, maha memelihara, maha memiliki, maha kaya, dan seterusnya. Makanya susah kalau kata Rob ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya tidak sederhana seperti istilah Tuhan, tapi dia ada semacam peran gitu. Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol, tapi kalau Rob itu ada perannya. Dia yang menciptakan, dia yang berkuasa, dia yang menentukan, dia yang memelihara, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini semuanya makna Rabb atau rububiyah. Sehingga pesan pertama dari ayat yang turun kepada Nabi di awal itu adalah belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Mengagungkan Allah di sini bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, tetapi mengagungkan Allah yang lebih dalam lagi adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan tetapi hatinya tidak beriman, maka itu disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang yakul itu berkata dengan lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, jadi Allah mengkomentari kata-kata mereka. Ibaratnya mereka posting nih, Allah komen. Postingan mereka apa? Captionnya kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terus Allah komen, kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Kenapa Allah justru menolak keimanan mereka padahal mereka sudah yaqulu, berkata dengan lisannya? Karena ternyata iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati, hanya ada di dalam ucapan lisan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian atau penampilan kalian atau harta kalian dan seterusnya. Allah melihat ke dalam hati kalian. Dan kalau kita baca hadis pertama dalam setiap buku para ulama, selalu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu, baik perkataan atau perbuatan, tergantung kepada an-niyah yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau niatnya melenceng, maka dia tidak punya akad apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita balik lagi kepada surat Al-Alaq, belajar mengagungkan Allah artinya bukan sekedar belajar
memuji Allah dengan lisan, walaupun itu satu kebaikan. Tapi kalau tidak selaras dengan hati, maka yang lisan ditolak. Sedangkan seseorang yang memuji Allah dengan hatinya, walaupun lisannya sederhana, maka itu berkualitas, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengagungkan Allah di dalam hati. Belajar meninggikan Allah di dalam hati. Kalau bahasa sederhananya, belajar yakin dan takjub kepada Allah. Belajar yakin dan takjub kepada Allah. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Kita harus tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kalau bahasa Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Bukan coba kamu ucapkan dengan lisanmu, bukan. Coba kamu ekspresikan dengan penampilan kamu, bukan. Tetapi istafti qalbak, coba minta fatwa, minta pendapat dalam hatimu. Apakah hati itu benar-benar yakin dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu dia yakin kepada makhluk, berarti dia tidak mengamalkan pesan pertama dari Al-Quran. Ketika dia takjubnya kepada makhluk, apalagi kepada diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah ujub. Dari kata ajaba atau ta'jub atau ujub, jadi bahasa Indonesia takjub, ujub itu sama aja. Ketika dia takjub kepada dirinya, namanya ujub. Dan berarti dia tidak lagi mengamalkan pesan pertama yang turun kepada Rasulullah. Kalau udah kayak gitu susah menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena takjub kepada Allah ini artinya meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian pesan keduanya adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mimmaniyyi yumna, kalau di surat Al-Qiyamah disebut diciptakan dari maniyin yumna, dari setetes air yang dipancarkan. Dan istilah airnya juga disebutkan oleh Allah, saking rendahnya manusia. Berarti pesan yang awal-awal disampaikan Allah kepada Rasulullah, bisa dibilang kuliah pertamanya Nabi itu bukan gimana cara membaca huruf. Sampai akhir hayat juga Nabi tidak bisa membaca huruf. Tapi kuliah pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah materi Allah Maha Tinggi, manusia itu rendah. Allah Maha Kuasa, manusia itu tidak berdaya. Allah Maha Kaya, manusia itu fakir. Allah Maha Menghidupkan, manusia itu dihidupkan. Allah Maha Kuat, manusia itu lemah. Allah Maha Menolong, manusia itu butuh pertolongan. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu pesan yang sama seperti yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi bisa dibilang tentang kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Kebesaran Allah ini bisa dibilang dengan istilah azamatullah atau ma'rifatullah atau akidah, sedangkan kerendahan manusia bisa disebut dengan istilah at-tawadu. Itulah ternyata tema pertama dalam Islam, bab akidah dan bab tawadu, dan ini satu paket. Ketika seorang manusia meninggikan diri, pasti akidahnya udah gak benar. Ketika manusia meninggikan Allah, otomatis harusnya dia menjadi lebih rendah di hadapan Allah, merasa lebih rendah. Gak mungkin dua hal ini berjalan sama. Artinya dia tinggi, Allah tinggi, itu gak mungkin. Ketika dia meninggikan diri, berarti dia merendahkan Allah. Ketika dia meninggikan Allah, berarti dia merendahkan diri. Ini sesuatu yang udah jadi satu paket. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan ujub kepada diri sendiri. Itu gak mungkin. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan sombong. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah dari Allah. Syarat ketika kita ingin menjadi lebih taat kepada Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bukan hanya fisiknya yang rendah, tapi juga hatinya yang direndahkan. Artinya dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa.
Merasa bahwa dirinya bukan apa-apa, merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah, butuh kepada Allah, takut kepada Allah. Itulah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu dia merasa harus selalu bergantung kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi, bab akidah dan bab tawadu. Nanti disebutkan lagi di ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini tentang apa? Akidah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang punya ilmu, Allah lah yang mengajar. Allah. Allamal insan ma lam ya'lam, baru kita yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau Allah tentang kehebatannya, kalau manusia tentang kelemahannya. Itulah tema pertama yang turun. Kalau ngomong tentang Allah, keagungan Allah. Kalau ngomong tentang diri, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, kealpaan kita, dosa-dosa kita. Itu yang disebut. Sehingga dengan demikian seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu penyebab seseorang itu menolak kebenaran agama, seperti yang disampaikan disampaikan Nabi dalam hadis Muslim. Salah satu yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran agama itu karena sifat sombong. Jadi lawan dari tawadu adalah sombong. Kadang ada orang bilang yang ikhlas jangan sombong. Itu bukan dua kata yang berlawanan. Di Indonesia itu banyak dari kita menggunakan dua istilah yang kadang-kadang sebetulnya dia nggak klop gitu. Kalau tawadu lawannya sombong, kalau ikhlas lawannya riya. Apa bedanya sombong sama riya? Kalau sombong itu dalam urusan dunia, kalau riya itu dalam urusan agama atau ibadah. Jadi kalau orang misalnya merasa dirinya pamer kepada orang lain tentang ibadahnya, dia cerita-cerita tentang ibadahnya, itu namanya bukan sombong, tapi riya. Tapi kalau dia cerita-cerita tentang hartanya, jabatannya, pekerjaannya, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu namanya sombong. Cuman semua ini adalah amal hati, sehingga kita nggak boleh menjudge seseorang itu riya atau sombong karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Terus gimana dong? Ilmu riya dan sombong, tawadu dan ikhlas adalah ilmu untuk kita menilai hati kita sendiri, bukan menilai hati orang lain. Nggak boleh kita menjudge dia tuh sombong ketika dia posting ngaji. Kayak misalnya setahun yang lalu, alhamdulillah, misalnya di Indonesia itu ada Muzammil yang banyak memposting bacaan Al-Quran sehingga cukup ngehit. Ada yang komen di postingan itu, gak boleh riya dengan bacaan Al-Quran. Berarti dia menjudge isi hati orang lain. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Bisa aja niatnya adalah syiar, dan terkadang amal soleh itu lebih baik disiarkan, ditampakkan supaya menjadi teladan. Muncullah hadis Nabi, siapa yang memberikan teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana akan jadi sunnah hasanah kalau tidak ditampakkan? Berarti nggak semua amal itu harus disembunyikan. Karena kalau disembunyikan tidak ada yang meniru, tidak menjadi tren. Alhamdulillah gara-gara Muzammil tampil, manggung, akhirnya membaca Al-Quran itu menjadi tren tanpa harus mengubah penampilan. Dulu Muzammil sebelum kita buat Pemuda Hijrah, beliau membaca Al-Qurannya udah bagus, cuman tidak manggung dengan gaya aktivisnya. Lalu saya bilang, Muzammil ganti penampilan, coba pakai baju flanel kotak-kotak biasa standar, pakai kupluk kalau perlu. Walaupun sekarang udah normal lagi, pakai kupluk. Coba baca Quran, jadi imam. Mudah-mudahan itu jadi tren yang positif. Karena kita dulu punya misi membuat tren yang menghilangkan gap antara youth sama Islam. Itu misi Pemuda Hijrah.
Selama ini ada gap yang cukup besar antara Islam dengan youth. Seolah-olah kalau udah lebih religi kurang gaul, kurang main, kurang asik. Kalau udah asik ya harus jauh dari agama, kurang taat. Nah, ini seolah-olah selama ini ada. Terus anak-anak SMA banyak yang posting, lagi post di sekolah, baca Quran, posting di Instagram. Dan mungkin sebagiannya memang tidak ikhlas. Sebagiannya ada yang pengen eksis di sosmed. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngerasa tidak ikhlas, jadi tidak beramal. Ya, itu juga salah satu jebakan setan. Gimana caranya Ustadz? Ya udah beramal aja. Karena ikhlas itu adalah kematangan jiwa. Ketika seseorang sudah matang, maka ikhlas itu akan mudah. Awalnya mungkin dia akan mengalami fase-fase puber. Ada yang puber hadis sahih. Baru tahu satu hadis sahih, semua orang sesat. Cuma dia seorang yang masuk surga gitu. Ada yang puber hadis sahih. Ada yang puber ibadah sunnah. Padahal ibadahnya sunnah, tapi orang diwajibkan. Kamu harus. Allah aja nggak menyuruh dia untuk melakukan itu dengan kata harus. Nabi aja nggak mengharuskan gitu, tapi dia haruskan kepada orang lain. Ada yang puber dengan zikir-zikir. Ada yang awal-awalnya kayak gitu, riya muncul. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya belajar ilmu bukan karena Allah, kata Imam Syafi'i, tapi karena pengen disebut ulama, pintar, hebat, syekh dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar ilmu itu menuntun saya kepada Allah. Jadi jangan tunggu ikhlas baru beramal, tapi beramal dulu, Allah yang akan menuntun hati kita biar ikhlas. Kita berusaha, tapi jangan sampai, kenapa kamu nggak sholat berjamaah? Takut riya, kan? Kenapa nggak hafal Quran? Daripada saya nanti hafal Quran disebut hafiz terus masuk neraka. Nah, ini juga jebakan setan. Artinya bab tawadu dan sombong, bab tawadu dan sombong, ikhlas dan riya adalah bab a'malul qulub, amalan-amalan hati. Karena dia amalan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan sifat sombong ataupun riya. Cukup kita menilai diri kita, saya ini ikhlas apa riya, tawadu apa sombong, dan hanya kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam banyak hadis disebutkan salah satu penyebab orang menolak Islam itu karena sombong, bukan karena nggak ngerti. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu bisa dibilang mungkin lebih ngerti Islam, Al-Quran dan hadis daripada kita. Bahkan Abu Jahal tuh mungkin nggak pernah mendengar hadis dhaif. Semua yang didengar itu hadis sahih. Kenapa sahih? Orang dengarnya langsung dari Rasul ya. Nggak ada, kata Abu Jahal tuh ada tuh hadis riwayat Bukhari ya. Nggak ada di zaman Abu Jahal hadis riwayat Bukhari. Orang Bukhari juga belum lahir. Jadi Abu Jahal itu ngedengar semuanya hadis sahih. Abu Jahal itu mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul atau langsung dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tahukah kita siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Yang bacaan Al-Qurannya persis seperti Jibril alaihissalam. Kalau kita mungkin persis seperti Imam Masjidil Haram atau siapa. Kalau Abdullah seperti Jibril. Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, kata Nabi, dengarkan Abdullah bin Mas'ud. Itu bacaan yang bisa dibilang kayak kembarannya bacaan Jibril. Jadi benar-benar imitator gitu. Nyontohin Jibril tuh persis kayak orang nyontohin Sudais persis, nyontohin Al-Ghamidi persis, nyontohin Toha Junaid persis. Kalau ini nyontohin Jibril persis. Berarti Abu Jahal tuh dengerin Al-Quran langsung dari sumbernya atau dari orang-orang yang luar biasa. Kenapa nggak beriman tuh? Apakah dia nggak ngerti? Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Istilah bodoh di dalam kalimat ini bukan tidak punya ilmu, tapi keras kepala. Sebetulnya nama aslinya sebelum dijuluki dengan Abu Jahal, Abu Al-Hakam kan? Apa arti Abu Al-Hakam? Cendekiawan. Abu Al-Hakam itu guru bangsa. Jadi kalau orang Arab bingung tentang masalah satu sejarah, nanyanya ke Abu Jahal. Kalau orang Arab bingung tentang masalah nasab, karena ilmu nasab ini ilmu penting,
Dan kita juga nggak mempelajari ilmu nasab dengan baik. Buktinya kita kakek juga kadang-kadang udah lupa namanya siapa ya. Cuma ingat nama ayah. Kadang nama kakek lupa atau nama buyut minimal urutan keempat di atas kita udah lupa pasti. Siapa nama buyut kamu tahu, yang penting juga saya bin siapa gitu. Itu juga kadang-kadang kebalik. Jadi nama mertua ya. Terlalu menghayati. Pak ditanya, emang kamu udah punya mertua? Belum sih. Ini saking semangatnya mau nikah. Abu Jahal tuh menghafal nasab orang Arab, teman-teman. Semua orang yang ada di Mekah, dia tahu nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan modal menghafal nasab inilah yang menyebabkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan hadisnya di Arab. Karena orang Arab itu bagus dalam menghafal riwayat. Gak kebalik namanya. Seandainya Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti udah banyak banget pemalsuan. Karena kita tidak terbiasa menghafal nasab dari si fulan dari si fulan. Itu kan agak rumit ya dan membosankan. Saya dulu kenapa gak ngambil jurusan hadis? Saya malas ngafal-ngafal nasab. Baca hadis itu jangan cuma menghafal teksnya. Teksnya mungkin cuma 2 baris, tapi nasabnya bisa 10 baris. Nama ini nggak boleh kebalik dengan nama itu. Kenapa nggak boleh kebalik? Karena kalau udah kebalik, nggak sezaman. Gimana dia akan mendengar hadis? Kalau ada yang 2 orang, seolah-olah dia mendengarkan hadis padahal tidak sezaman, berarti namanya hadis munqati. Hadisnya dhaif. Sehingga yang membuat seseorang itu disebut hadisnya lemah atau hadisnya kuat, bukan teksnya, tapi kadang riwayatnya. Nah, orang Arab terbiasa menghafal riwayat. Makanya dengan itulah Allah menjaga Islam sampai sekarang. Belajar Al-Quran pakai riwayat, belajar hadis pakai riwayat. Disebut dengan istilah sanad kalau di kita. Walaupun bukan wajib menghafal sanad, cuman tetap harus ada yang melakukannya, kayak fardu kifayah. Di antara kaum muslimin, ada yang harus menghafal sanad Al-Quran dan sanad hadis. Kalau dia sudah, maka kewajiban yang lain gugur, kayak memandikan jenazah. Kenapa? Dialah penjaga Al-Quran dan hadis. Dan orang kayak gini akan ada terus sampai kiamat. Jadi kita nggak perlu khawatir Al-Quran itu akan dihilangkan dengan dibakar di New York, nggak perlu khawatir. Karena ketika hari pembakaran Al-Quran di New York, hari yang sama ada wisuda penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Jadi kata Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Memang kayak gitu sifatnya. Di hari atau di minggu pertama yang sama dengan dibakarnya Al-Quran di New York, di minggu yang sama diadakanlah wisuda Al-Quran para penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak, dan itu mereka ngafal Qurannya cuma 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kita baca sejuz juga kadang-kadang kewalahan, mereka hafal 1 bulan. Setelah 1 bulan menghafal, murajaah diulang dan udah lancar. Dan kita juga menghafal Al-Kafirun nggak beres-beres ya. Surat paling panjang di Al-Quran buat kita mungkin Al-Kafirun, karena muter terus nggak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Ini kapan selesainya, kok panjang banget nih ayat, karena nggak tahu ujungnya. Bayangin. Kenapa kayak gitu? Karena memang tadi yang saya sampaikan kemarin, tren belajar pada masa Rasulullah itu adalah menghafal. Hafalannya itu bagus-bagus. Tren belajar pada zaman kita itu menggunakan teknologi. Handphone hilang semua ilmu. Kalau zaman dulu ada di dalam kepala, kalau sekarang ada di saku. Buka dulu handphone, oh ya ntar rusak, kemudian dicatat tuh, ada rekaman segala macam. Beda tren. Nah intinya, kenapa Abu Jahal menolak padahal dia ngerti Al-Quran? Karena kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, berarti saya jadi pengikut Muhammad. Padahal selama ini Abu Jahal itu kepala kabilah, kepala suku. Masa jadi pengikutnya Muhammad? Itu nggak keren banget tuh. Makanya karena itulah Abu Jahal menolak. Ini namanya sombong. Merasa dirinya tinggi. Dan sombong inilah penyakit paling bahaya bagi seseorang setelah ragu kepada Allah, yang menyebabkan dia nggak bisa taat kepada Allah. Firaun. Emangnya Firaun nggak ngerti tentang kebenaran? Ngerti. Firaun itu bukan orang bodoh. Dia itu keturunan raja. Belajarnya itu private, nggak pernah sekolah. Jadi profesor-profesor yang datang ke istana ngajarin Firaun kecil. Fir, belajar lo Fir gitu ya. Belajar Firaun teh. Belajar filsafat, belajar geografi. Kan geografi itu disebut dengan ilmu Saqafatul Muluk ya. Wawasan para raja, itu geografi. Dulu para raja itu selalu wajib mata kuliahnya
belajar geografi, karena geografi buat mereka adalah kekuasaan. Kalau kita geografi kan sekedar peta dan segala macamnya. Kalau buat mereka geografi itu adalah ekspansi kekuasaan. Jadi mempelajari geografi itu wajib bagi calon raja. Saqafatul muluk, wawasan para raja. Geografi, filsafat, bahasa, sastra. Rata-rata raja dulu belajar sastra. Kenapa? Ketinggian bahasa itu menunjukkan luasnya wawasan seseorang. Ketinggian bahasa itu menunjukkan tingkatan sosial seseorang. Jadi seorang raja itu harus berbicara dengan bahasa yang kalau diterjemahkan jadi satu buku. Itu bahasa-bahasa yang tinggi. Kenapa tuh kalau kayak gitu Firaun tidak menerima dakwahnya Musa? Apakah dia nggak ngerti? Tapi dia merasa sombong, enggan. Gak mungkin dia menjadi pengikut Musa padahal dia raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Ini masalah. Jadi masalahnya adalah istaghna. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup, artinya serba ada. Merasa gak butuh kepada Allah. Merasa normal-normal aja. Dan itu terjadi dalam hidup kita walaupun dengan grade yang mungkin gak separah mereka. Contohnya apa? Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin, itu dia azan subuh. Itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran gak percaya kok bisa gitu ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ini artinya orang kalau lagi banyak masalah, sakit, banyak hutang, ada masalah sama temennya, sama mantan, apalagi pas ngeliat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar, ya Allah sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya, atau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, Al-Ikhlas. Nggak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh, walaupun alif lam mimnya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia nggak ngerasa butuh sama Allah, dan saat itu dia nggak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah, saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa nggak butuh kepada Allah, padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak, padahal banyak orang yang nggak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya, dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi nggak bisa nahan kematian, tuh buktinya mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya, bahkan dia punya satu negara, mungkin seorang raja mencari obat supaya bisa hidup kekal, seperti Raja Chin kan, Raja Cina. Dia takut kematian, akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang dibuat dari air raksa, malah mempercepat kematiannya. Kalau nggak salah Raja Chin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur. Ternyata kesimpulan daripada tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu. Mulakukan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya udah banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia. Tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, saya gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga ketika Allah panggil, gak harus datang langsung. Gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga kita ketika sholat, gak terlalu ingat Allah. Ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah.
Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, nauzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin. Dan itu banyak banget cerita orang yang sukses, man of the year gitu ya, sukses sebagai pengusaha tahun itu, anak muda dan pengusaha. Tahun depannya tiba-tiba ada di dalam penjara. Dan itu cerita kayak gitu banyak. Pejabat yang tadinya ngerasa congkak angkuh kemana-mana pakai forrider, gak lama kemudian 5 tahun kemudian ada di penjara. Dan sekarang jumlahnya banyak di penjara. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Ada yang bahkan belum divonis tapi udah menjalani sekitar 1 tahun di dalam penjara. Artinya kehidupan seseorang itu sebetulnya sangat butuh Allah. Kita karena ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja padahal kita udah melenceng. Lagi road to kehancuran, cuma kita nggak sadar. Kalau nggak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar merasa butuh kepada Allah. Itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya itu nggak berdaya, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, tolong saya nggak bisa apa-apa. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau Maha Kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah pada hari ini, di sore hari ini kita sama-sama membahas tema kita adalah hijrahnya milenial di era digital. Kalau membahas mengenai hijrah, maka kita harus tahu dulu apa itu definisi hijrah. Salah satu definisi hijrah, kita bisa mengartikan berpindah. Berpindah dari mana? Bisa berpindah dari tempat maupun bisa berpindah. Minal dhulumat ilan nur. Dari kegelapan menuju kepada cahaya. Minal jahiliyah ilal hidayah. Bisa juga dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa artikan secara mudahnya hijrah itu menuju ke yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan kita selalu ingin menjadi manusia-manusia yang seperti itu, teman-teman sekalian. Lalu kita lihat, membicarakan mengenai hijrah tidak mudah, karena setiap orang yang berhijrah tentunya mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat tantangan-tantangan hijrah khususnya di generasi-generasi milenial ini. Milenial itu siapa sih milenial itu ya? Katanya milenial itu dikategorikan usia-usia 20 sampai 40 tahun yang disebut sebagai generasi millennials. Maka kita harus tahu dulu tantangan-tantangannya apa saja sih menyulitkan kita untuk hijrah, menyulitkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudahnya saya singkat menjadi 4F, teman-teman sekalian. Pertama adalah food, tantangan kita. Kemudian ada yang namanya fun, kemudian ada fashion, kemudian ada Facebook atau sosial media. Kita bahas secara singkat satu persatu. Setelah itu kita akan fokus membahas mengenai umroh sebagai langkah kita untuk memantapkan hijrah kita. Membahas mengenai tantangan-tantangan dalam proses hijrah kita. Yang pertama tadi saya katakan food, bahwa banyak dari kita para muslim ini yang tidak memperdulikan lagi halal atau haram yang kita makan, atau yang kita minum, atau yang masuk ke dalam tubuh kita. Padahal halal dan haram itu sangat mempengaruhi salah satunya doa-doa yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu ketika ada seseorang yang berdoa terus kepada Allah, namun ia merasa doanya tidak dikabulkan, maka Rasul pun mengingatkannya, bagaimana mungkin doa-doanya bisa dikabulkan oleh Allah sementara apa-apa yang ada pada tubuhnya itu adalah barang-barang yang haram.
Jadi hati-hati, kalau kita semua ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka biasanya ciri-cirinya adalah kita sangat memperhatikan apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Halal dan haram itu bukan hanya saja berdasarkan jenisnya atau zatnya saja, tapi juga cara perolehannya. Kalau kita lihat orang-orang soleh terdahulu, para istrinya biasanya akan mengatakan seperti ini. Wahai suamiku, ketika engkau berangkat kerja, kami bisa tahan dengan yang namanya kelaparan, namun kami tidak bisa tahan dengan yang namanya panasnya api neraka. Jadi para istri mensupport atau mendukung agar suaminya senantiasa membawa harta pulang ke rumah, memberikan makan minum anak-anaknya di rumah dengan harta yang halal. Begitulah teman-teman sekalian, karena kalau haram masuk ke dalam tubuh kita, salah satu efeknya adalah sulit bagi kita untuk menuju kepada kebaikan, sulit bagi kita untuk mendengarkan kebaikan, sulit bagi kita untuk taat. Maka koreksi nih, kalau sekiranya ada suami atau anak-anak yang kurang taat kepada Allah, koreksi. Apakah mungkin ada makanan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Maka tantangan yang pertama yang harus kita waspadai sekali untuk kita menuju kepada jalan Allah, hijrah menjadi yang lebih baik adalah perhatikan betul, pastikan apa-apa yang ada dalam tubuh kita, apa-apa yang ada pada dalam diri kita, semuanya adalah barang-barang yang atau makanan minuman yang halal. Jauhkan yang haram. Jadi food itu tantangan yang harus kita waspadai. Kemudian yang kedua adalah fun. Nah, ini happy-happy, senang-senang, buang-buang waktu. Padahal setiap waktunya bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah berharga. Makanya di dalam Islam sering sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu, wal asr, ya salah satunya ya. Dan yang lain-lain banyak sekali, wat duha, kan banyak kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atau berjanji dengan nama waktu. Saking waktu ini sangat luar biasa, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita main-main. Banyak sekali dari para milenial atau teman-teman semua, bukan kita insya Allah yang mudah-mudahan ya, yang mengira bahwa waktu itu panjang. Hakikat waktu itu apa sih? Hakikat waktu itu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi seorang mukmin dia paham betul bahwa setiap waktu yang dia lewati adalah waktu dia lebih dekat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi funnya itu main-main, buang-buang waktu yang tidak ada gunanya, maka dia tidak akan lakukan. Seyogyanya teman-teman sekalian, bahwa apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita, nasihat untuk diri saya sendiri, bahwa semuanya adalah bagian dari ibadah. Bukankah Allah menciptakan kita, kata Allah apa dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu dalam arti luas. Teman-teman bekerja adalah bagian dari ibadah. Teman-teman menjalankan fungsinya atau perannya sebagai seorang istri adalah bagian dari ibadah. Teman-teman menjalankan fungsi sebagai seorang suami dengan baik adalah bagian dari ibadah. Jadi sebelum kita melangkah, kita bertanya dulu pada diri kita sendiri, apakah yang saya lakukan ini ibadah atau sebaliknya? Jadi caranya gimana? Sebelum memulai segala sesuatu, ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, untuk memfilter apakah yang kita lakukan ini ibadah atau tidak. Teman-teman, ketika teman-teman bekerja, ketahuilah teman-teman sesungguhnya sedang beribadah, sedang berjihad fisabilillah kalau niatnya betul. Rasulullah ingatkan sahabat sekalian, barang siapa yang bekerja demi memberi makan atau memberikan nafkah kepada orang tuanya, dia sedang jihad fisabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dia sedang jihad fisabilillah. Barang siapa yang bekerja agar dia tidak meminta-minta, maka dia termasuk jihad fisabilillah. Jadi ketika teman-teman kerja dengan sungguh-sungguh dan niat yang betul, maka insya Allah itu adalah bagian dari ibadah jihad fisabilillah. Tapi kalau niatnya udah macam-macam, maka kerjanya jadi berantakan, akan belok kanan, belok kiri, melakukan hal curang dan sebagainya. Jadi kalau mau hijrah, hati-hati. Yang kedua adalah fun. Hati-hati dengan yang namanya fun, yang main-main, buang-buang waktu. Kemudian hati-hati dengan perkara-perkara yang bukan ibadah di dalamnya. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati-hati juga tantangan dari hijrahnya kita adalah fashion. Terutama kalau ada yang menonton di sini para kaum akhwat, maka kita tahu para wanita bahwa tantangan dalam berpakaian ini luar biasa. Orang-orang di luar sana berlomba-lomba untuk mempercantik. Nah, kalau biasanya perempuan memang fitrahnya ingin
kelihatan cantik, dengan baju yang beragam-ragam, dengan fashion yang beragam-ragam. Ini tantangan juga dalam hijrah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudnina 'alaihina min jalabibihina dzalika adana ifrafna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga kamu tidak diganggu. Jadi tantangan kita berhijrah juga salah satunya adalah pakaian, maju mundur, pakai jilbab nggak ya? Nggak jadi, pakai jilbab nggak ya? Nggak jadi. Udah pakai jilbab, maju mundur, gimana ya? Pakai jilbab yang sesuai dengan aturan Allah. Tapi nggak apa-apa, semuanya proses. Yang penting adalah kita berada dalam lingkungan orang-orang yang saleh, doa, insya Allah mudah-mudahan segala tantangan itu bisa kita atasi. Jadi tantangan yang ketiga adalah hati-hati dengan fashion. Kita punya gaya berbusana sendiri. Kita punya ciri khas kita sendiri. Yang mana jilbab ini atau pakaian yang menutup aurat ini adalah sebagai pelindung, bukan penghias. Dia sebagai menandakan diri kita adalah sebagai wanita yang mulia, wanita yang memiliki wibawa, wanita yang terhormat. Kemudian yang keempat, hati-hati tantangan untuk hijrah kita adalah Facebook atau sosial media. Bahwa sosial media itu sangat berpengaruh besar, bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Jadi itu keputusan kita memposting apa, think before posting, kita berpikir dulu sebelum kita posting, karena apapun yang kita posting akan abadi di internet. Makanya untuk kita semua teman-teman sekalian dalam proses hijrah, jadikan sosmed apalagi terkhusus untuk para perempuan-perempuan yang terkadang suka curhat di sosmed atau buka aib keluarga di sosmed. Kita hindari perilaku-perilaku tersebut. Kita gunakan sosmed sebagai sebuah amal jariah untuk kita. Jadi itu beberapa tantangan-tantangan hijrah yang saya ungkapkan di awal. Yang ingin saya tekankan di sini teman-teman sekalian, bahwa semua dari kita tidak ada yang bersih tanpa dosa, tidak ada yang suci tanpa dosa, tidak. Semua dari kita penuh dengan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan sahabat sekalian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah apa? Setiap manusia pernah berbuat salah dan yang paling baik di antara kamu adalah yang mau bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad. Jadi semua dari kita tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih tanpa dosa, nggak ada. Yang ada adalah kita manusia punya dosa, namun yang terbaik kata Rasulullah, kita punya dosa namun kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, biasanya syaitan atau setan itu biasanya akan mengatakan, ngapain kamu bertaubat, dosamu sudah terlalu banyak, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Ngapain kamu pergi ke tanah suci, orang seperti kamu itu nggak pantas pergi ke tanah suci. Orang seperti kamu itu terlalu banyak dosanya, nanti di sana malah dibalas oleh Allah dengan segala macam keburukan. Kan biasanya begitu ya, padahal nggak begitu loh. Jadi syaitan membisik-bisikkan, gak usah umrah, gak usah haji, gak pantas kamu, gak usah hijrah, gak pantas kamu. Tapi teman-teman lihat, semua bisikan syaitan itu dibantah oleh Allah. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Ini menguatkan kita untuk berhijrah, menguatkan kita untuk berubah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah dalam ayat ini yang harus kita hayati? Kata Allah apa? Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, dialah yang maha penyayang. Jadi Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang terlalu banyak dosa, yang melampaui batas, yang dosanya udah gak kehitung, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni dosa semuanya. Itu kata Allah, yang membuat kita optimis bahwa ya mungkin saya pernah salah, mungkin saya pernah berbuat dosa, mungkin saya pernah khilaf, mungkin kehidupan lalu dulu saya begitu terhina, tapi saya mau berubah, saya mau menjadi orang yang lebih baik. Dan Allah berfirman, Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran bahwa jangan pernah berputus asa dari pertolongan Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Begitulah teman-teman sekalian sekilas tentang hijrah. Lalu apa kaitannya dengan umrah? Teman-teman sekalian, kalau kita kaitkan dengan umrah, kalau teman-teman ada rezeki,
dan kemudian bisa berangkat umroh, itu menjadi langkah titik balik kita untuk totalitas dalam berhijrah. Pertanyaannya, memangnya umrah itu wajib? Kalau haji, kita sudah tahu haji itu wajib bagi yang mampu. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, wajib bagi yang mampu. Tapi kalau umrah bagaimana? Nah, saya akan membahas mengenai hukum umrah sendiri, sahabat sekalian, karena terjadi perbedaan atau khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau tidak sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada juga ulama yang mengatakan atau para ulama yang mengatakan wajib. Nah, kita lihat nih. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berdalil bahwa umrah itu hukumnya adalah sunnah, sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan ada 2 hadis dhaif, sahabat sekalian, yang memberitahukan kepada kita bahwa umrah itu hukumnya sunnah. Dari hadis riwayat Tirmidzi, sanad hadis ini dhaif, tapi kita bisa ambil ini sebagai pengetahuan bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanyai tentang umrah wajib atau sunnah, maka Rasul menjawab, apakah wahai Rasulullah, umrah itu wajib atau sunnah? Maka Rasul menjawab, tidak. Jika engkau berumrah maka itu afdal, atau umrah itu utama, kata Rasulullah. Kemudian hadis lain dari hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini juga dhaif. Pada saat itu seorang sahabat mendengarkan Rasulullah SAW. Jadi ini dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa haji itu jihad dan umrah itu dianjurkan. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, maka tadi ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan umrah itu hukumnya adalah sunnah. Namun bagaimana menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambali? Berpendapat bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup dengan alasan dalam surah Al-Baqarah 196. Dalam surah Al-Baqarah 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil ini dalil yang menggunakan kata perintah, maka ini menunjukkan wajibnya haji dan umrah. Juga dalil lainnya, kalau kita melihat kenapa ulama Syafi'iyah dan Hambali mengatakan umrah itu wajib sekali seumur hidup, ini juga dilihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, sahabat sekalian. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?" Maka Rasulullah menjawab, "Iya. Wanita wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah." Jadi kita lihat wanita saja diwajibkan umrah karena itu adalah jihad bagi wanita muslimah. Lantas bagaimana dengan pria? Jadi kita bisa lihat dari dalil-dalil di atas, sahabat-sahabat sekalian, bahwa umrah itu sebaiknya dilakukan minimal sekali seumur hidup. Ya, kalau kita punya rezeki sebaiknya kita lakukan, teman-teman sekalian. Tapi tentu kita ketahui bahwa ketika ibadah haji, teman-teman juga ada sekalian umrohnya juga ya, bisa juga dengan seperti itu. Tapi setidaknya ayat-ayat ini atau dalil-dalil ini memotivasi teman-teman, setidaknya pernahlah dalam seumur hidup ini kalau ada rezeki, janganlah pergi kemana-mana, keluar negeri ke sana kemari, dahulukanlah pergi ke tanah suci terlebih dahulu. Untuk memotivasi teman-teman semua, saya ingin mengungkapkan apa sih keutamaan umroh, supaya kita termotivasi untuk mempersiapkan diri supaya kita bisa umroh. Apa sih keutamaan umroh? Pertama, umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan, dalilnya dari hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini sahih. Pertanyaan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasul, apakah wanita juga berjihad?" Rasul menjawab, "Iya, wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh." Jadi keutamaan umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Kedua, kenapa sih kita harus umroh? Apa keutamaan umroh? Yang kedua adalah karena umroh itu menghapus dosa di antara 2 umroh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Jadi kalau ingin dimaafkan, diampuni dosa-dosanya, kalau ada rezeki pergilah umrah, karena umrah itu menghapuskan dosa di antara kedua umrah. Ketiga,
Apa sih keutamaan umroh? Kenapa sih kita harus umroh? Kenapa harus sejak awal kita ini umroh? Karena ketiga, umroh itu menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali syurga. Jadi nggak ada ceritanya teman-teman umrah atau haji teman-teman jatuh miskin. Tidak mungkin. Karena dalam hadis ini sudah dijelaskan, justru ketika umrah, maka Allah akan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa. Berikutnya, lalu apa persiapan umrah? Pertama adalah persiapan ruhani. Luruskan niat, memang semata-mata kita umrah memang karena Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bertaubat, kita ingin menuju ke tanah suci, kita ingin jadi orang yang baru, kita ingin menjadi diri yang bersih, kita ingin menghilangkan dosa-dosa masa lalu, bertaubat dan tawakal, berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan umrah yang pertama adalah persiapan ruhani. Kedua, persiapan fisik. Ingat bahwa ibadah umrah membutuhkan fisik yang prima, teman-teman sekalian. Di sana teman-teman akan tawaf 7 kali, teman-teman akan sa'i 7 kali, dan itu melelahkan. Ditambah lagi kalau haji, teman-teman lempar jumroh, jarak dari tenda melempar jumroh juga sangat jauh. Jadi persiapan fisik. Umrah bukan ibadah main-main, apalagi haji, membutuhkan fisik yang prima. Bayangkan kalau teman-teman umrah atau haji di usia tua, apa yang terjadi? Teman-teman akan lelah. Maka itu sebabnya kenapa kalau di waktu muda, bisa umrah dan haji, berangkatlah di waktu muda. Karena luar biasa, menguras tenaga yang sangat besar. Ketiga, apa sih persiapan ketika teman-teman mau umrah atau teman-teman mau haji? Yang ketiga adalah persiapan ilmu. Bahwa kita berangkat ke sana kita sudah tahu. Makanya kan suka ada manasik haji atau manasik umrah, ikuti itu. Teman-teman pelajari semua sejarah, teman-teman pelajari ibadah-ibadah, supaya di sana itu nggak cuma sekedar banyak orang umrah itu selfie-selfie aja teman-teman sekalian. Atau banyak umrah nggak ngerti apa yang mau dilakukan. Apa sih ini nggak tahu. Jadi sebaiknya teman-teman ketika teman-teman mau umrah, maka teman-teman persiapkan ilmu. Keempat, persiapkan keuangan atau persiapan harta. Cara mempersiapkan hartanya bagaimana? Caranya adalah dengan menabung. Kecuali teman-teman udah kaya raya nih, anak konglomerat, gampang dapat uang banyak ya, silakan saja. Tapi bagi sebagian orang untuk 25 juta atau misalnya 30 juta gitu ya, untuk umrah biasanya segituan ya harganya ya, sekitar 25-an, 23 ke atas lah. Itu membutuhkan yang namanya menabung. Ini termasuk bagian dari kesungguhan kita, teman-teman sekalian, untuk hijrah, untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi dari sekarang ini, kan biasanya kalau perencanaan keuangan harus dimasukin ke dana darurat, dimasukin ke dana pendidikan, ke dana kesehatan gitu kan. Coba masukin lagi basketnya itu, tempatnya itu untuk tabungan umrah dan haji. Jadi tabungan umrah dan haji itu bukan dana sisa, tapi begitu kita dapat uang, sebagaimana kita menyisihkan uang buat tabungan darurat dan sebagainya, termasuk umrah atau haji itu termasuk yang juga harus diutamakan. Begitu teman-teman dapat gaji misalnya, sisihkan sebagian itu untuk teman-teman tabung. Itu bagian dari kesungguhan. Niat teman-teman itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kesungguhan untuk kita bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Berikutnya teman-teman sekalian, terakhir ya karena waktunya sudah sedikit, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, janganlah kalian mengkhususkan melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Insya Allah kita masih ada waktu. Teman-teman bisa menabung sedikit demi sedikit sebagai bukti kesungguhan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kerinduan. Kita sering mengatakan ya Allah rindu kepada Baitullah tapi nggak menabung, maka itu adalah dusta. Kita mengatakan rindu ya Allah ingin pergi ke Baitullah tapi nggak ada usaha untuk menuju ke sana, alias misalnya dalam segi finansial, dalam segi keuangan nggak ada usaha untuk menabung, maka itu berdusta. Maka salah satu bukti keimanan kita, bukti kesungguhan kita rindu kepada Baitullah adalah teman-teman, salah satunya adalah persiapan harta. Menabung sedikit demi sedikit, mudah-mudahan
sungguh-sungguh. Betul, betul. Dengan begitu insya Allah ketika waktunya tiba nanti Allah panggilkan. Begitu ya teman-teman Ya, sekalian. alhamdulillah.